Perkenalkan, nama saya Julianti Yohana Kristina Manulang. Program Studi Teknologi Pangan 2019, Universitas Shahid Jakarta. Pada hari ini, saya akan berkhotbah bertemakan tentang attitude untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia dalam melatih keterampilan berbicara. Sebelum saya memulai khotbah pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, dan kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik ya Bapa, Bapa yang di dalam surga ya Bapa. Bapa, terima kasih ya Bapa atas karunia-Mu ya Bapa yang melimpah kepada kami ya Bapa, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama ya Bapa di tempat ini ya Bapa. Bapa, kami bersyukur ya Bapa karena Engkau memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat berkumpul di sini untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bapa, Engkau berkati ya Bapa agar kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa dengan fokus ya Bapa. Dan Engkau juga ya Bapa yang menjauhkan kami ya Bapa dari godaan-godaan yang membuat kami menjadi tidak fokus akan firman-Mu ya Bapa. Engkau yang patahkan ya Bapa. Bapa, kiranya ya Bapa firman-Mu ya Bapa menjadi pedoman dalam hidup kami ya Bapa, agar kami ya Bapa dapat berkata-kata dengan benar dan bersikap yang baik ya Bapa sesuai kehendak-Mu ya Bapa, agar nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekian khotbah dari saya. Tema khotbah kita pada hari ini yaitu tentang attitude. John Maxwell berkata, "People may hear your word, but they feel your attitude." Tingkah laku itu penting banget. Dimanapun kita berada, attitude sangat diperlukan. Saya mau kasih tahu Anda, attitude is equally important as ability. Tingkah laku kita itu sama pentingnya dengan kemampuan yang kita miliki. Seseorang menjadi sangat hebat bukan hanya memiliki kemampuan yang luar biasa dalam hidupnya, akan tetapi karena dia juga memiliki attitude yang sangat baik. Attitude adalah sikap, tingkah laku, atau perilaku seseorang dalam berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan sesama manusia. Kenapa sih penting mempunyai attitude yang baik? Karena kita itu makhluk sosial. Kita tidak dapat hidup sendiri. Kita butuh orang lain di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh bersikap hari ini karena kita butuh, kita baik. Tetapi kalau besok kita tidak butuh, kita tidak baik. Kita tidak boleh bersikap seperti itu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Kita saling membutuhkan satu sama lain. Attitude itu sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sikap yang baik adalah hal dasar dari kehidupan sosial antar manusia. Bahwa kita memerlukan orang lain dalam hidup ini. Masalah attitude ini bukan hanya hubungan antara teman atau antar relasi kerja. Attitude berlaku untuk semua orang dari segala kalangan, segala golongan, khususnya dalam rumah tangga. Hard skill, kemampuan dapat dipelajari. Kita dapat les, kita dapat belajar, kita dapat membaca buku, dan sekolah. Akan tetapi, tingkah laku attitude yang buruk sangat sulit diubah. Kadang-kadang kita diuji, diproses, menghadapi masalah besar, baru kita mau merubah attitude kita. Kita tidak perlu menghadapi masalah terlebih dahulu, baru kita berubah. Tapi pada hari ini, kita mau belajar sama-sama. Kita mau menjadi berkat bagi orang lain. Mari menjadi teladan dalam tingkah laku kita. Ketika orang lain terganggu dengan sikap atau perkataan kita sudah menjadi batu sandungan buat orang lain. Hidup kita tidak membutuhkan pengakuan orang lain. Kita tidak dapat menyenangkan semua orang.
Tetapi, jangan jadikan alasan untuk kita tidak mau berubah. Kalau kita tahu hidup kita menjadi batu sandungan, mungkin kita perlu introspeksi diri dan berdoa supaya Tuhan menolong kita, supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Pada 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Penting sekali untuk kita bisa jadi berkat buat orang lain, supaya nama Yesus dipermuliakan dalam hidup kita. Kita harus belajar punya attitude yang baik. Bahkan lebih dari itu, kita harus menjadi teladan dalam perilaku kita. Kalau kita tidak punya attitude yang baik, hidup kita akan melemahkan iman orang lain. Yang kedua, jika kita tidak memiliki attitude yang baik, kita bisa mengacaukan orang, membuat orang bingung. Yang ketiga, kita bisa membuat nama Tuhan dan firman Tuhan dihujat orang. Kita harus memiliki prinsip hidup agar kita menjaga tingkah laku kita. Karena prinsip kita dalam hidup akan menentukan perilaku kita di dalam kehidupan kita juga. Beberapa attitude yang menjadi batu sandungan. Yang pertama, kemalasan. Orang malas menjadi batu sandungan. Yang kedua, sikap tidak toleransi. Yang ketiga, aji mumpung. Yang keempat, tidak menghormati orang lain. Yang kelima, emosional atau pemarah. Tidak bisa kontrol diri. Yang keenam, kebiasaan berhutang. Yang ketujuh, keegoisan. Attitude ini sering kali jadi batu sandungan buat orang lain. Kemalasan pada 1 Timotius 5 ayat 13. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malasan dan bukan hanya bermalas-malasan saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Sikap kedua yang menjadi batu sandungan ialah tidak menghargai orang lain. Jangan menjadi pemarah. Orang yang emosinya berlebihan tidak menghargai orang lain. Sikapnya kasar pasti menjadi batu sandungan buat orang lain. Bersikap baik bukan hanya saat perasaan sedang baik saja. Dalam Alkitab pada Amsal 29 ayat 22, si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Dan pada Yakobus 1 ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sikap ketiga yang menjadi batu sandungan ialah aji mumpung. Mengorbankan orang lain untuk kepentingan sendiri. Fokus pada keuntungan diri sendiri, rakus atau serakah, tidak memikirkan orang lain, mengambil banyak-banyak untuk diri sendiri. Memanfaatkan kebaikan orang lain, meminjam barang orang tapi tidak menjaga milik orang lain. Pada Lukas 16 ayat 12, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu kepada dirimu sendiri? Sekian khotbah yang bertemakan tentang attitude. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik ya Bapa, Bapa yang pengasih ya Bapa, pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang bertemakan tentang attitude ya Bapa. Bapa, kiranya firman-Mu ya Bapa dapat menjadi terang di dalam hidup kami ya Bapa, dan kami juga dapat menjadi orang yang jauh lebih baik ya Bapa, dan melakukan semua perintah-Mu ya Bapa. Bapa, ajar kami ya Bapa agar kami menjadi orang yang beretitude, yang memiliki attitude yang baik ya Bapa. Orang yang berjalan di kehendak-Mu ya Bapa, orang yang melaksanakan semua perintah-Mu ya Bapa, bertutur kata baik ya Bapa, dan tidak kasar ya Bapa. Bapa, Engkau yang menuntun kami ya Bapa,
Kiranya Engkau berkati ya Bapa. Bapa, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk segala yang telah Kau beri. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.